Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Sonabel yang berbagi cerita. Kita akan melanjutkan membuka kitab cahaya, teknologi teleportasi 3 dimensi, serial mesin ruh. Kita akan melanjutkan setelah sebelumnya kita sampai pada zalikal kitabul raiba fi dalil muttaqin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita baca terjemahannya agar kita bisa belajar memahami petunjuk kitab cahaya ini, sehingga kita bisa berpikir bagaimana cara mengamalkannya dalam hidup ini dan berdisiplin atau bertakwa. Jadi kita beriman kepada siapa kita tahu, bukan dengar-dengar, ada petunjuknya beriman kepada siapa. Allazina yu'minuna. Allazi ini kata-kata mereka, ini allazi yang beriman. Yu'minuna, beriman kepada mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi di sini Al-Lazi ini bukan artinya mereka, bukan, tapi adalah, kalau menurut saya, perintah beriman. Berimanlah kepada yang gaib. Jadi kita ini ada perintah beriman kepada yang gaib di awal kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab petunjuk untuk berdisiplin. Nah, perintah pertamanya beriman kepada yang gaib. Jadi, dan kenyataannya yang kita pelajari rukun iman tidak ada. Beriman kepada yang gaib itu tidak ada. Karena dia rukun iman itu cuma 6 gitu. Ya, masalah orang menafsirkan begini-begini ya, tapi kita kan cuman mengikuti petunjuk yang ada di kitab ini secara sistem ya. Jadi perintah pertama yang kita terima dari petunjuk kitab ini adalah beriman kepada yang gaib. Nah, lalu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu sholat, mendirikan sholat ini adalah perbuatan sebetulnya. Jadi dari petunjuk itu kita berdisiplin untuk melakukan perbuatan sesuai petunjuk. Nah, itulah sholat sebetulnya. Jadi bukan seperti yang sekarang, banyak orang sholat tapi perbuatannya setelah sholat itu nggak sesuai dengan petunjuk yang dia baca di dalam sholatnya. Inilah yang jadi sekuler. Mereka sholat baik, tapi di luar sholat mereka melakukan segala macam pelanggaran. Seolah-olah sholat tuh menurut ceramah-ceramah itu menghapuskan dosa-dosa
Di antaranya, nah ini kan hiburan namanya, hiburan dari para penceramah ya. Dunia ini memang begitu, penuh hiburan, banyak artis ya, termasuk penceramah itu ya artis lah, mereka dibayar dengan ceramahnya, dapatkan rezeki yang nggak salah tuh, pilihan-pilihan dunia, karir kalau bahasanya, dan menafkahkan sebagian rezeki. Wa mimma rozak nahum yunki menafkahkan ini sebetulnya adalah membagi ya, membagi ini adalah peduli. Jadi kita harus peduli. Wujud dari iman dan sholat yang kita mengerti adalah peduli dengan pihak lain, karena kita mempunyai sesuatu yang diberikan oleh yang goib tadi ya. Ini napas kita ini goib. Kita hidup karena napas, lalu kita berakhir juga dengan napas terakhir. Jadi kita ini sendiri adalah goib sebetulnya. Jadi kalau kita disuruh beriman kepada yang goib ya jelas gitu loh, bahwa kita meyakini bahwa napas ini adalah pemberian dari pencipta alam semesta, yaitu tadi di awal Al-Fatihah jelas, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi rabbil alamin. Nah itu kita beriman kepada rabbil alamin yang memiliki alam semesta, Lord kalau bahasa Inggrisnya, Robbil, bukan God. Kalau God Tuhan itu menurut persangkaan hambanya, enggak persangkaan hambanya ya, kalau dia enggak pakai kitab ya prasangka namanya. Saya rasa itu aja dulu yang bisa kita pahami. Mungkin mudah-mudahan kita mendapat hikmah dengan sharing ini. Serial Mesin Ruh ya, kalau kita ikuti dari pangkal sampai akhir, mudah-mudahan kita sudah melakukan proses daripada mesin ruh ini, karena akan berakhir pada Anas sesuai dengan sistematika kitab yang disusun oleh Khalifah, sesuai dengan petunjuk kitab ini, bahwa ini diberikan kepada Khalifah pertama Adam alaihissalam di alam ruh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.